Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati seluruh guru besar Jawa serta setiap saja. Saat ini webinar kita sudah mencapai seri yang ke-222 dan hari ini adalah sesi bersama dengan dari Divisi Obstetrik Ginekologi Sosial. Topik kehamilan remaja. Kehamilan remaja ini sudah merupakan fenomena yang terjadi secara global ya, tidak hanya di Indonesia. Dan nanti akan ada dua narasumber yang akan membersamai kita. Yang pertama adalah Dr. Budi Prasetyo, SPOG Spesialis Sos. Beliau sekaligus sebagai Ketua POGI Surabaya nanti mungkin akan menyampaikan paparan mengenai gambaran bagaimana kehamilan remaja itu di Indonesia dan Jawa Timur pada khususnya. Dan juga ada narasumber kedua, Dr. Muhammad Hudsoardono, Subspesialis SPOG Subspesialis Sos. Dia akan menyampaikan bagaimana dampak kehamilan remaja ini terhadap aspek medis dan juga aspek sosial dan aspek lainnya. Uh, Tas hari ini yang akan bertindak sebagai moderator adalah Dr. Muhammad Ardian Cahya Laksana, SPOG, Spesialis Sos dan Magister Kesehatan. Ya, nanti mudah-mudahan diskusi hari ini bisa memberikan insight-insight baru untuk sejawat SPOG yang berpraktek dan menghadapi kasus kehamilan remaja sehari-hari di praktek baik di rumah sakit maupun di praktek pribadi. Baik, berikutnya kami menyapa moderator Dr. Muhammad Ardian. Selamat pagi, Dok. Pagi, Assalamualaikum Dokter Pandu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Dr. Ardian untuk bisa memimpin jalannya diskusi. Ya, Tas. terima kasih Dokter Pandu Haninito Habibi SPOG Magister Kedokteran Klinik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk semua peserta TAS kali ini. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Dan pada hari ini menarik sekali topik yang akan diangkat tentang kehamilan remaja. Sebagai SPOG atau praktisi kesehatan, tentunya kehamilan remaja ini pasti sering kita temui dan rasa-rasanya saat ini akhir-akhir ini kehamilan remaja atau perkawinan remaja ini makin marak. Tapi apakah memang demikian? Nanti kita akan tanya pakarnya. Kali ini ada Dr. Budi Prasetyo, SPOG Subspesialis Obstinsos dengan Dr. Muhammad Hursuargono, SPOG Subspesialis Obstinsos, nanti akan bahas. Saya tidak berlama-lama, saya akan undang Dr. Budi Prasetyo untuk menyampaikan apa benar nih kehamilan remaja saat ini menjadi masalah begitu ya. Gitu. Nah, nanti monggo Dokter Budi dibahas secara tuntas. Setelah Dokter Budi, nanti saya akan undang Dokter Hud. Silakan Dokter Budi. Baik, terima kasih Dr. Adian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat, Dr. Adian, Dr. Hud, dan ini mestinya Dr. Brahman ya, Dr. Brahman masih ada keperluan. Baik, mungkin saya menyampaikan sedikit pengantar untuk pas kali ini. Mau diganti Dr. Agil. Baik, jadi untuk sekedar insight aja, informasi untuk kita semuanya tentang masalah pernikahan dini dan kehamilan remaja, slide Dr. Agil. Jadi kalau kita lihat sebenarnya angkanya memang makin tinggi ya. Jadi memang di Jawa Timur ini cukup tinggi. Dan kalau kita lihat memang di beberapa daerah ternyata angkanya meningkat. Oleh karena kita ketahui dari banyaknya angka permintaan dispensasi menikah ya. Jadi Jawa Timur cukup tinggi untuk perkawinan di anak. Slide lagi. Nah, kalau kita lihat ini proporsi perkawinan anak di Indonesia, kita lihat proporsi umur 24 tahun yang baru menikah atau sudah menikah sebelum umur 18 tahun. Jadi di Jawa Timur angkanya kira-kira sekitar 8% ya. Jadi lebih dari proporsi angka di Indonesia kira-kira besar 6,92%. Lihat lagi di tahun 2023. Dan beberapa
kabupaten kota kita lihat memang kalau kita lihat sebenarnya angkanya sudah semakin turun dari tahun 2021 ya. Tapi masih cukup tinggi. Jadi kira-kira angkanya sekitar 12.000 kalau tahun 2023 dari data yang ada. Oleh karena itu, eh, kadang kita melihat, saya pernah supervisi di suatu puskesmas gitu, ya, ternyata ramai sekali. Saya lihat ternyata mungkin ramai ya. Tapi ternyata kalau kita lihat yang saya masuk ke dalam puskesmasnya, ternyata, mohon maaf, ternyata tidak terlalu ramai. Ternyata yang ramai adalah sebelahnya puskesmas, yaitu KUA ya. Jadi KUA-nya yang ramai, di mana banyak sekali permintaan untuk dinikahkan dengan dispensasi menikah. Oleh karena itu yang kita concern ini. Slide lagi. Nah, ini beberapa kota-kota yang cukup tinggi, jadi mungkin Pasuruan, Jember, Malang, Probolinggo, Lumajang. Ya, kira-kira kalau kita lihat sekarang undang-undang yang berikan terpaut umur 19 tahun, nah ini cukup banyak, tinggi angkanya. Dan mungkin yang jadi mengkritik, apa sih kira-kira kenapa kok dinyatakan masih muda? Apakah, mohon maaf, misalnya, apakah hamil duluan dan sebagainya? Mungkin pertanyaan kita. Ternyata juga enggak. Saya lagi. Nah, ini ternyata alasannya, ternyata yang paling utama adalah menghindari zina. Jadi ini luar biasa. Jadi untuk menghindari zina, kemudian ini mengajukan dispensasi nikah. Memang ada beberapa, yang kedua memang karena hamil, kemudian masalah budaya, masalah ekonomi, tapi sedikit angkanya. Oleh karena itu, ini mungkin akan jadi bahasan yang menarik diskusi kita kali ini. Kita juga mohon namanya sosial ini mungkin ada pengalaman kawan dari sejawat sekalian bagaimana mengatasi hal demikian di daerah panjenengan sendiri. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk pengantar aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Didi. Kasih mute, Dr. Didi. Ya, makasih Dokter Budi. Maaf tadi saya agak kesulitan mute. Ya, makasih Dokter Budi. Jadi rupanya sebenarnya beberapa kasus agak menurun, tapi ada fenomena perkawinan remaja karena untuk menghindari zina ya. Menarik, menarik ini ya. Ya, makasih Dokter Budi. Selanjutnya saya undang Dokter Hud. Silakan Dokter Hud menyampaikan paparannya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, para guru besar, senior, sejawat sekalian, pemerhati masalah-masalah sekarang ini. Kalau yang hari ini kan Ob진sos ya, fenomena-fenomena yang menarik yang mungkin kita bisa diskusikan bersama. Saya rasa teman sejawat sekalian juga punya pengalaman ya untuk bagaimana memberikan asupan, memberikan tata laksana untuk kehamilan-kehamilan remaja. Tadi disebutkan Pasuruan ternyata cukup tinggi ya untuk pernikahan remajanya, tertinggi di Jawa Timur. Dan ini tergambarkan, saya ingin share sedikit untuk menggambarkan bagaimana kondisi di Pasuruan begitu kira-kira ya. Iya, sudah nampak Pak? Halo? Belum nampak, Belum ya? dokter. Masih belum ya? Belum, dokter. Sebentar. Ya, Ya, sudah. iya, sebentar, saya share. Ya. Iya, ini gambaran baru saja saya terima pasiennya ini Agustus 1 minggu yang lalu. Ini bagaimana ini di Rumah Sakit Umum Daerah Bangil ya. Kita lihat contoh kasus begitu. Saya ingin mengilustrasikan bagaimana sebenarnya yang terjadi di masyarakat begitu kira-kira ya. Ini gambaran yang mungkin full blown begitu ya. Gambaran kelihatan sekali bagaimana model dari kehamilan remaja ya. Ini kasusnya ada ibu ya, 16 tahun sudah ibu. Ini kehamilan yang kedua. Jadi 2 tahun yang lalu sudah hamil
dan riwayatnya adalah kehamilan dengan spontan prematur 2100 gram. Pada waktu itu usianya baru 14 tahun. Suami baru juga menikahnya 2 tahun yang lalu, berarti usianya 15 tahun, begitu kira-kira. Jadi begitu menariknya ini ya, 14 tahun dan 15 tahun menikah, dan waktu itu masih SD dan SMP. Dan yang menarik juga penyebabnya dinikahkan pada saat itu alasannya karena mengurangi beban ekonomi keluarga yang si perempuannya, gitu ya. Dan setelah menikah, setelah punya anak satu, putus sekolah. Dengan pendidikan terakhirnya, sang istrinya, ibunya ini SD dan yang suaminya SMP. Ya, ini menggambarkan bagaimana model dari kasus yang menimpa seorang ibu dengan kehamilan remaja. Pada kehamilan kedua ini terdiagnosa preeklamsia berat, ya, anemia ringan pada usia 34-35 minggu, kemudian dia sempat ANC di bidan 4 kali, dan pada ANC terakhir ternyata mengalami preeklamsia berat, dikirim ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangil waktu itu, dan ternyata dirawat konservatif, terjadi perburukan kondisi, mulai meningkat HELLP syndrome, kelihatan tanda-tanda HELLP syndrome, kemudian diterminasi dengan seksio cesaria, dan kondisinya membaik. Hari keempat penderita KSS dengan perbaikan kondisi ibu. Saya ingin menggambarkan bagaimana ini menjadi problem kita pada saat memberikan pelayanan, ya. Bagaimana mulai dari awal kita bisa meminimalisir dari komplikasi apabila kita mendapatkan kasus seorang remaja yang menikah dan kemudian hamil. Ini ternyata memang sesuai dengan secara teoritis, ya, bahwa memang akan terjadi kenaikan risiko terjadinya persalinan prematur. Harus kita sadari bahwa ibu-ibu yang hamil dengan usia kehamilan di bawah 19 tahun, kasus risiko prematurnya semakin tinggi. Kemudian yang kedua, bagaimana dampak dari kehamilan itu. Kelihatan sekali bahwa dampaknya mulai putus sekolah, ya, dari kedua pasangan ini, ya, dan tentu saja ini akan berdampak secara ekonomi dan sosial pada pendidikan anak dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, kehamilan keduanya juga terlihat ini ada kegagalan pemakaian KB. Ya. Nanti akan kita bahas KB yang paling cocok dengan pasangan seperti ini sebenarnya yang mana sesuai rekomendasi dari American College misalnya. Jadi nantinya kita akan bisa melihat bahwa ada beberapa yang harus kita optimalkan untuk perawatan ibu hamil dengan kasus kehamilan remaja. Jadi kita harus sadar bahwa akan mudah terjadi risiko yang lebih berat pada ibu-ibu tersebut. Kemudian bagaimana kita bukan hanya secara klinis, tapi secara medis, sosial, kemudian kita bisa menyiapkan ibu tersebut untuk menyiapkan kehamilan berikutnya dengan lebih bagus, ya. Terlihat sekali ini pada kehamilan kedua juga ternyata terjadi perburukan preeklamsia berat, ya, dan dilakukan seksio cesarea tanpa dilakukan pemberian kontrasepsi, ya. Semestinya memang dengan kondisi seperti ini sesuai dengan rekomendasi dari American College, ya, mestinya harus pakai long acting reversible kontraseptif, ya, mestinya langsung dipasang IUD. Ini ada beberapa hal yang mungkin harusnya kita mengoptimalkan, ya, tata laksana dari kehamilan remaja. Bukan seperti biasa saja kita memahami bahwa kita mempunyai kasus dengan kehamilan remaja, tentu dengan komplikasi yang mungkin bisa terjadi, bagaimana pilihan terapinya, bagaimana pilihan untuk memberikan KIE mengenai kontrasepsinya, ini menjadi perhatian kita. Oke. Berikutnya, ya, ini per definisi kalau dari WHO memang 10-19 tahun dianggap disebut kehamilan remaja. Ya, dan kehamilan remaja memiliki risiko komplikasi yang lebih tinggi. Banyak sekali penelitian berhubungan dengan anemia, preeklamsia, eklamsia, persalinan prematur, sexual transmitted disease, ya. Pada bayinya juga terjadi bayi yang lebih rendah pada saat persalinan berat bayinya, terjadinya bayi prematur, low upscale skull, ada stillbirth yang meningkat,
dan pasca persalinan pada ibu yang meningkat risiko depresi. Itu saja ini akan mempengaruhi pola pengasuhan dari ibunya. Ada yang menarik dari penelitian dari Lotto 2009. Ini sebenarnya kalau kita melihat penelitian dihubungkan dengan korelasi dengan apakah ibu tersebut mendapatkan pelayanan maternal yang optimal dengan dibandingkan dengan korelasi dengan umur biologisnya, ternyata menurut Lotto korelasinya lebih kuat dengan bagaimana ibu hamil dengan dengan kehamilan remaja itu tidak mendapatkan pelayanan yang optimal. Jadi dibandingkan antara ibu yang bersama dengan umurnya begitu ya, kehamilan remaja dua-duanya, tapi dua-duanya satunya mendapatkan pelayanan antenatal dan persalinan yang optimal, satunya tidak, ternyata komplikasinya yang muncul lebih pada ibu hamil yang tidak mendapatkan pelayanan maternal yang optimal. Jadi yang menentukan bukan umur biologisnya, tapi bagaimana pelayanan kesehatan itu bisa memfasilitasi ibu dengan kehamilan remaja. Ini yang menarik penelitiannya. Jadi bukan ilmu biologisnya yang menyebabkan terjadinya komplikasi itu, tapi bagaimana kita tidak optimal memberikan perawatan pada kehamilan remaja itu. Jadi rekomendasinya telah mendapatkan perhatian pada pelayanan maternal dan neonatal yang spesifik sebenarnya. Kita harus bisa membedakan antara ibu hamil yang memang mungkin umurnya cukup dengan ibu hamil yang memerlukan perlakuan khusus pada kehamilan-kehamilan remaja. Ini akan berkontribusi terhadap kemungkinan terjadinya risiko komplikasi yang lain gitu ya. Itu kira-kira gambarannya. Kalau menurut WHO ada beberapa hal untuk mencegah terjadinya kehamilan remaja ini. Ya. Tentu saja dengan yang pertama tadi prevention to early marriage ya. Jadi bagaimana kita mengurangi angka kehamilan muda ya, remaja. Kemudian untuk preventingnya itu bagaimana support sistemnya, bagaimana akses untuk kontrasepsi, kemudian bagaimana kita mengempower dari perempuan ya, ini menjadi perhatian penting juga, bagaimana kesadaran perempuan untuk kesehatan reproduksinya dan pasangannya, begitu kira-kira. Kemudian juga reducing untuk unsafe abortion ini. Dan yang terakhir juga increasing to use skill antenatal childbirth and postpartum care ini. Jadi yang terpenting memang ini. Jadi bagaimana fasilitas itu bisa memberikan pelayanan optimal pada pasangan-pasangan remaja, mendapatkan KIE yang bagus, mungkin dia menikah, tapi bisa menunda kehamilannya sampai lebih optimal persiapan untuk kehamilannya. Jadi penggunaan kontrasepsi dan sebagainya menjadi penting pada pernikahan-pernikahan remaja untuk menunda kehamilannya sampai benar-benar siap untuk optimal untuk hamil gitu kira-kira. Ini angka-angkanya seperti ini tadi mungkin sudah disebutkan Dr. Budi, ini angka yang lebih lama ya. Di 2023 ternyata sudah banyak perubahan dan memang target untuk sesuai dengan SDGs ini pada tahun 2024 secara nasional 8,7 angka pernikahan remajanya. Ini angka yang menarik juga, mungkin agak berbeda dengan tadi penyebab dispensasi ya, permintaan dispensasi pada kehamilan pada pernikahan remaja di bawah 19 tahun. Ternyata memang ada faktor juga ada masalah dengan hamil sebelum menikahnya tadi. Kalau dikatakan studi dari Koalisi 18 ini 98%, ini karena memang ketakutan terhadap kehamilan sebelumnya, ada proses kehamilannya, pada alasan untuk meminta dispensasi begitu kira-kira. Kalau kita lihat batas usia pernikahan dari segi regulasi, ternyata Indonesia juga cukup maju untuk memberikan regulasi bagaimana mencegah pernikahan remaja ini dengan membuat undang-undang yang baru nomor 16 tahun 2019 yang sebelumnya perempuan umur 16 tahun dinaikkan menjadi 19 tahun dan ada program dari BKKBN untuk pendewasaan usia perkawinan, yaitu merekomendasikan pernikahan pada pria 25 tahun dan perempuan 20 tahun. Ini menjadi regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk menurunkan pernikahan dini begitu kira-kira. Tapi memang model dispensasi ini menjadi hal yang menarik juga untuk kita bahas, bahwa masih banyak yang di bawah 19 tahun karena meminta dispensasi di pengadilan. Jadi memang sebenarnya yang memang harus kita lihat
bukan hanya faktor dari orang tuanya, tapi bagaimana masalah kesehatan reproduksi ini menjadi perhatian, terutama kesehatan reproduksi remaja. Karena menurut survei kinerja dari BKKBN tahun 2019, ini remaja kita ya ternyata memang untuk pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi remaja itu masih cukup rendah ya. Jadi mereka masih banyak yang belum tahu bagaimana idealnya untuk menikah, bagaimana infeksi menular seksualnya itu bisa terjadi bila melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dengan banyak-banyak pasangan dan sebagainya ya. Masa subur, bagaimana mengetahui masa subur, ternyata hanya 25,6% remaja kita mengetahui bagaimana menghitung masa suburnya. Ini kira-kira. Jadi mereka juga hanya mendapatkan pengetahuannya itu dari TV, dari sosial media yang 44,7%. Tadi tidak ada model dari bagaimana pendampingan secara partnership ya, correlation antara remaja kita dengan para tenaga yang kompeten untuk memberikan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi. Jadi ini memang tugas kita bersama, bagaimana mulai dari tingkat nasional, masyarakat, di komunitas, di tempatnya, bagaimana membina relationship dengan peer groupnya, dengan komunitas yang sebaya dengan dia, dan bagaimana individu itu mendapatkan informasi yang tepat mengenai kesehatan reproduksi sehingga dia dapat merencanakan kehamilannya itu ya dengan baik, dan kehamilan itu memang bukan kehamilan yang tidak diinginkan. Karena kebanyakan dari kehamilan remaja adalah kehamilan yang tidak diinginkan, intended dari pregnancy-nya. Ini menjadi perhatian kita bersama bagaimana mengurangi kehamilan remaja dengan kita memberikan pengetahuan kesehatan reproduksi yang secara optimal kepada remaja-remaja kita. Saya kira itu, Pak Didin, mengenai bagaimana kita memahami kehamilan remaja sebagai fenomena sosial dan bagaimana kita sebagai klinisi memberikan memfasilitasi pelayanan yang optimal untuk remaja-remaja kita. Memang apabila dia merencanakan kehamilan maupun pada saat dia sudah hamil, bagaimana kita memandang mereka menjadi hal yang mungkin terjadi komplikasi-komplikasi apabila kita tidak optimal memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Hud. Sangat komprehensif pembahasannya tentang bagaimana menangani kehamilan remaja, mulai dari pencegahan sampai dengan kuratif ya. Kita langsung saja karena judulnya ini tanya apa saja gitu ya. Jadi ini saya akan tanya, saya Mungkin minta Dr. Didin, pendapat. saya boleh tanya enggak, Dr. Didin? Ke siapa ini, Dr. Hud? Ya, ke siapa? Mohon maaf, ini mumpung ada Dr. Hud ini. Ya, Ini Dr. Hud, monggo. dinasnya di Silakan, Dr. Pasuruan Hud. ini. Kalau kita kan Pasuruan ini paling tinggi, dan gimana Dr. Hud? Sarannya ke Dinas Kesehatan Dr. Hud kira-kira? Apa kira-kira? Iya, ini Pasuruan ternyata angka dispensasi menikahnya paling tinggi ya Pak Budi ya. Iya, terus gimana Dr. Hud ini? 200-an Kita ya. tindak lanjut Ya, ini kira-kira. jadi concern kita bersama di tingkat pemerintah Kabupaten Pasuruan, dan mulai menyadari bahwa itu menjadi salah satu faktor mengapa indeks pembangunan manusia di Pasuruan itu juga masih cukup rendah ya. Karena salah satunya itu. Ya, jadi Dari ini aspek pendidikan, ya, Pak Hud. dari aspek putus pendidikan. sekolahnya tinggi. Putus sekolahnya kan angka tinggi. Putus sekolah, iya. Iya, putus sekolahnya artinya tinggi. Dia menikah kemudian putus sekolah akhirnya. Ini seperti tadi, 14 tahun dia itu kan SD, baru SD lulus kemudian dinikahkan, dan penyebabnya ya karena memang faktor ekonomi ternyata. Faktor ekonomi yang ibunya, keluarganya itu sudah tidak mampu untuk membiayai sekolah atau ingin nggak repot begitu kira-kira ya. Akhirnya dinikahkan dan berdampak kepada model kehamilan remaja dengan dampak yang lebih luas mengenai putus sekolahnya. Ini menjadi perhatian kita sehingga di tingkat saya kebetulan di Forum Penakib di Pasuruan juga, ini juga sekarang lintas sektor ini menjadi peran penting ya di sana, mulai dari bagaimana kita menguatkan peran dari KUA gitu ya, kemudian menguatkan teman-teman di BKKBN dengan program untuk konsultasi kesehatan reproduksi dan sebagainya. Dan yang terpenting memang kemiskinan ya. Kemiskinan ini menjadi di rural kondisi dan di culture ya, di masyarakat-masyarakat yang masih sangat pemahaman terhadap
kesehatan reproduksinya masih cukup rendah, ini menjadi perhatian kita juga. Angka anemia kita tinggi, Pak Budi. Untuk kapan pernah kita ke pondok pesantren, untuk putri-putrinya itu hampir 40% itu anemia. Jadi ya memang ini menjadi perhatian kita juga, bagaimana memahami kesehatan reproduksi dan hubungannya dengan generasi ke depan ini menjadi penting. Dan model-model penguatan pemahaman dengan lintas sektor ini jadi penting. Jadi akhirnya pendidikan ya, dari dinas pendidikan, kemudian dinas pemberdayaan perempuan, kemudian dinas kesehatan dan Bapedanya ini menjadi langkah-langkahnya harus tersistematis ya. Kita secara di forum penakib sering memberikan konsultasi kepada ada model-model dengan PKK ya. Kebetulan juga saya juga seringkali mendampingi Bu Bupati untuk turun terjun langsung ke community di sana ya. Ini penting karena menurut saya memang harus dari leadership di tingkat kabupaten sampai ke bawah ini menjadi mempunyai visi yang sama terhadap kehamilan remaja. Sulit dok, kalau untuk dispensasi ini ya memang tergantung dari penilaian hakimnya ya. Hakim di pengadilan agama ini pertimbangannya banyak gitu kira-kira ya. Dan memang salah satunya ya faktor kultur, kemudian ekonomi, dan juga angka hamil sebelum menikah. Ini juga cukup tinggi di Pasuruan, untuk hamil sebelum menikahnya. Saya kira itu Pak Budi. Baik, terima kasih. Saya jadi paham kenapa kok di QI kolaboratif Pasuruan ini salah satu programnya ya bagaimana menurunkan angka anemia pada remaja ya. Ini itu terbukti ya. Hubungannya dengan itu dok, hubungannya dengan lintas sektornya itu akhirnya kita mempunyai link dengan dinas kesehatan, dengan dinas pendidikan, dengan PPATK dan sebagainya ya, pemberdayaan perempuan. Karena menurut saya ini penting untuk bagaimana mengajak mereka punya visi yang sama terhadap kehamilan remaja ini. Gitu ya kira-kira ya. Ya, terima kasih. Menarik sekali diskusinya ya. Sekarang kita kembali ke peserta ini, audiens sejawat-sejawat dan para senior. Ini Dokter Haria ini dapat medali lagi nih, penanya terbanyak. Ya. Nah, tapi saya mohon pendapatnya. Yang pertama tentang pertanyaan pertama, ini usul ini. Nah, ini mungkin Dokter Budi yang bisa ngomentari. Kalau kemarin 1P1O inginnya adalah option ini ke sekolah gitu, gimana? Tambah sibuk nanti SPOG ini. Oke, Dokter Budi dikomentari. Baik, terima kasih, Dr. Judin. Saya kira memang oleh karena itu tadi sebenarnya bisa multi sektoral, tapi ada beberapa SPOG sebenarnya sudah turun ya ke SMA dan sebagainya, dan kita sangat appreciate ya. Karena kalau kita lihat, tapi ya begini, ada pendapat bahwa kalau kita hanya turun ke SMA mungkin begitu lambat. Ternyata tadi data dari Dr. Food, Anda malah SD malah. Nah, sebenarnya modul-modul untuk bagaimana penyuluhan kesehatan reproduksi pada remaja SMP, SMA itu sudah ada. Hanya tinggal kita dari para anggota POGI, kita minta tolong juga bagaimana kita juga concern terhadap hal ini dan kita tempatkanlah waktu untuk bagaimana kita turun ke daerah-daerah. Untuk 1P1O memang kami juga harapkan dari pihak, mohon maaf, Puskesmas dan sebagainya, mungkin aktif juga mengajak dari rekan-rekan yang sudah bisa yang bersedia meluang waktu sebagai volunteer dari POGI untuk juga turun ke daerah sekolah-sekolah di sekitar di wilayah binaan Puskesmas tersebut. Saya kira itu ide yang mungkin bisa dilanjutkan ya Dr. Didin ya, nanti mungkin langsung kita eksekusi aja. Jadi kita mulai. Hanya kita memang perlu support materi apa yang bisa disampaikan kepada para remaja SMP atau SMA. Saya pernah mencoba ini, mohon maaf, di salah satu SMP negeri di Surabaya, saya berikan penyuluhan kesehatan reproduksi, dan ya memang waktu itu saya tidak siap, saya hanya ditanya dinas penyuluhan kesehatan reproduksi ya, saya langsung berangkat gitu aja. Begitu tahu audionya SMP, saya gokil sendiri. Audionya SMP, materinya saya rubah, saya diskusi dulu sama gurunya, mohon maaf ini apa berlebihan atau tidak. Tapi ternyata mereka itu sudah paham dan sudah diajari, mohon maaf, laki-laki seperti apa, putri seperti apa.
kemudian apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang boleh dan sebagainya. Sebenarnya mereka sudah pernah diajarkan, tapi kita mungkin dari profesi juga perlu membuat suatu materi presentasi yang bisa kita apa namanya bekalkan lah untuk teman-teman yang mau melakukan penyuluhan tentang seterusnya di sekolah-sekolah. Ide bagus, Dr. Didin. Insya Allah kita lanjut. Ya, makasih Dokter Budi. Sedikit mungkin saya tambahkan, Pak Didin. Silakan. Iya, Sebanyak. jadi memang kita mungkin pada waktu sekolah dulu SPOG materi mengenai kesehatan reproduksi remaja ini mungkin nggak terlalu banyak ya kita dapatkan ya. Jadi memang sudah ada sebenarnya modul-modul dari mana? Dari Kementerian Kesehatan ya Pak Budi ya kemarin ya. Yang sudah membuatkan modul untuk SD, SMP, SMA yang berbeda-beda materinya. Ini ya juga memang harus mungkin kita meluangkan waktu untuk membacanya, bagaimana kebutuhan masing-masing fase dari remaja kita ini berbeda-beda mengenai kesehatan reproduksi yang dibutuhkan untuk mereka. Ya, jadi ini menjadi perhatian kita bagaimana memahami itu sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kita untuk ke masyarakat. Karena kita secara internal sendiri masih kadang-kadang bingung apa yang harus disampaikan, kemudian modulnya apa saja. Kemarin baru saja saya seminggu yang lalu bersama Bu Bu Ketua PKK Kota Surabaya kemarin saya diajak dari PPI Pita Putih Indonesia untuk Hari Anak Nasional. Tapi saya disuruh ngisi kesehatan reproduksi. Ternyata yang datang anak-anak SD. materinya Terus saya ngomong rubah apa? semua. Terus ngomong apa panjenengan? Ternyata anak SD Pak Budi. Saya kira anak SMA. Dia ngomong kemarin anak SMA karena posisinya di SMA Khotijah Wonokromo ya bersama Bu Eri Cahyadi. Ternyata yang muncul anak-anak SD. Nah ini kan harus materinya harus dirubah semua, Gomobius semua ini. Oh sama. Mereka belum Kondisi sama menstruasi, seperti saya, jadi belum Kopius. menat saja belum. Menat saja harus pengetahuan mengenai menat, ya pengetahuan mengenai apa akil balik untuk laki-laki itu kan beda ya caranya kita menyampaikan kalau anak-anaknya masih belum menat, belum menstruasi. Ini kan memang untuk kesehatan, kebersihan, higiene reproduksi dan sebagainya. Bagaimana memahami mereka, Pak, harus ngomong dengan orang tua, dukungan dari orang tua ini menjadi penting. Saya kira itu mungkin ya, Pak Didin. Makasih Dokter Budi, Dokter Ruth. Kita lanjutkan lagi. Tadi materi sudah dibahas ya. Data sudah menurut saya kalau hamil nikah masih agak masalah tidak semua hamil. Oke, wah ini hamil di luar nikah ini. Ya. Mana ini apa kita bahas ini apakah ada sangkut pautnya dengan SPOG ini ya? Kalau misalkan pasien nona kemudian hamil sampai di mana peran kita ini? Nah, opsin SOS atau SPOG umum sampai di mana gitu? Untuk masalah nikahnya ini. Silakan Dokter Hud, Dokter Budi. Dokter Budi, monggo Dokter Budi dulu. Perspektifnya gimana, Dok? Ya kalau seperti ini kita memang ada apa namanya, kita ingat aja kita biasanya kita sarankan ya ada yang memang juga pendapat uh, pro life atau pro choice dan sebagainya, tapi ya kita tidak usah bergerak di situ. Kalau kita ya tetap intinya kita menghormati pembuahan sejak apa namanya kehidupan susah pembuahan ya, jadi ya tetap kita konseling aja dan kita memang konseling dijaga supaya tidak ada penyulit pada kehamilannya. Kalau saya kalau saya sih demikian, kalau saya pendapat saya pribadi. Tapi memang mungkin ada masih yang pro kontra. Tapi kalau terkait dengan apakah ada pilihan untuk mungkin mohon maaf ya, apakah ada pilihan untuk pengakhiran? Kalau saya ya kalau bisa Ini kita ya, Dok, ya. konseling aja, di konseling Konseling. baik-baik Kalau aja. tanya ke SPOG, ini nikahnya gimana dok? Sekarang atau setelah lahir gitu? Nah itu Dokter Diri kalau saya sarankan tanya ke pemimpin Ustadznya. agama, Ya, pemuka ya, ya, agamanya ya, jadi. ya, ya. Ya, kalau ini. Tapi kalau kita concern pada kehamilannya, karena kita tahu bahwa kalau kehamilannya remaja atau maaf ada kejadian seperti itu, terkadang kan ada masalah depresi atau masalah kecemasan, berlebihan dan sebagainya. Nah, itu yang kita atasi sebenarnya. Ada Ya. beberapa penelitian bahwa katanya kecemasan pada kehamilan itu bisa sampai 40-60%. Oleh karena itu yang kita concern terhadap kecemasan itu. Bagaimana menurunkan kecemasan itu? Karena kalau tanpa pasangan, ya pasti pikiran apa namanya bebannya itu lebih bagi si ibu ini. Menurut saya begitu. Iya, mantul.
Makasih, makasih. Dr. Ruth, ada Ya, komentar? ya, kalau kehamilan di luar nikah dan kemudian memang ada masalah dengan misalnya ada faktor yang karena paksaan dan sebagainya. Ini memang sebenarnya kalau di Surabaya itu sudah ada kontak senternya, Pak Didin. Kemarin saya kebetulan juga ikut dengan Bu Eri Cahyadi itu. Ini ada kontak senternya Jadi untuk bisa menanyakan apa saja iya, ya? Aspek ada apa timnya saja? iya, di Kesehatan, 112. agama. Ya, di 112 itu ada timnya yang bisa memfasilitasi ya kebutuhan dari masing-masing individu. Tentu saja masing-masing kan punya permasalahan sendiri ya. Kenapa terjadi dan sebagainya, bagaimana nanti model apa setelah dia melahirkan dan bagaimana pada saat hamil ini mendapatkan pelayanan medis dan kesehatan yang optimal. Kalau dari kita dari segi medis memang ya harusnya kita concern dengan masalah medisnya ya. Masalah medisnya ini menjadi jauh lebih penting, apalagi kalau memang berhubungan dengan kehamilan yang tidak diinginkan. Kalau kehamilannya memang tidak diinginkan ini sulit untuk memastikan bahwa kehamilannya akan berlangsung dengan baik. Karena dia pasti model antenatalnya akan tidak konsultasi, ya kemudian nanti pasca persalinannya juga bagaimana pola pengasuhan untuk bayinya dan sebagainya ini menjadi penting. Jadi harus ada tim yang memang secara concern ya bisa memfollow up kondisi ibunya ini. Ini penting juga untuk memahami salah satu yang menjadi persoalan ya mungkin di beberapa daerah itu adalah unsafe abortion ya. Ini angkanya cukup tinggi di beberapa daerah dan berakibat cukup fatal untuk dia memilih untuk pengakhiran kehamilan tapi dengan cara-cara yang tidak benar begitu ya. Akhirnya akan berdampak kepada morbiditas sampai mortalitas dari perempuan tersebut. Ini yang memang harus menjadi perhatian kita. Bagaimana memahami persoalannya dan saya sarankan memang setiap kabupaten kota itu punya tim ya untuk bisa secara komprehensif melihat ini dari segi medis, dari segi klinisnya, sosial ekonomi dan bagaimana mungkin dari sisi agamanya begitu ya, dari segi memahami ini sebagai masalah yang harus kita pecahkan bersama-sama. Saya kira itu Pak Didin. Kalau saya concernnya tetap ke itu ya masalah klinis medisnya ya, karena bebannya akan lebih berat pada kehamilan-kehamilan yang tidak diinginkan. Saya kira itu ya. Makasih Dr. Hud. Ada pertanyaan dari Dr. Indi Ambang nih. KB yang paling ideal untuk pasangan remaja yang ingin menunda kehamilan gimana ya? Iya, kalau dari mungkin saya bisa jawab ya. Kemarin Ya. di American College itu memang ini yang long acting reversible contraceptive ya. Jadi pilihannya kalau di sana implan dan IUD sebenarnya pilihannya. Kalau di ACOG ya, American College-nya ya. Kemudian ada beberapa juga kalau memakai model kontrasepsi emergency. Pil KB emergency untuk kasus-kasus yang memang sudah menikah kemudian ingin menunda dan tidak ingin mungkin masih memikirkan bahwa dia tidak memerlukan kehamilan sebelum belum waktunya hamil gitu kira-kira ya. Ada 3 kalau dari American College jadi contraceptive emergency, kemudian long acting reversible contraceptive dengan implan dan IUD. Gitu. Oke, ya. Oke, makasih Dr. Hud. Oke, Dr. Budi, ada komentar dok, KB yang paling ideal untuk pasangan remaja yang ingin menunda kehamilan? Saya kira tetap kalau tadi ya memang harus ada yang penting ada reversibilitasnya itu ya. Jadi kalau kita secara namanya setuju long acting, tapi kalau belum pernah kalau belum pernah hamil dan sebagainya, kalau dipasang kayak IUD kan sulit ya dok ya. Terus kemudian kalau ini untuk yang yang kayak yang kedua 39 dan tadi dok. sebagainya. Yang pertama sudah pernah hamil, kemudian dia Nah seksio, itu mudah itu, dia insya Allah itu. ya. Nah Kalau kalau yang memang itu ya. implan dok, implan kalau pil nggak disarankan kalau dari menurut aku karena memang perlu perlu mereka harus minum tiap hari dan sebagainya. Malah kadang-kadang cuma Disarankan emergency. implan, MKJP. Implan. Kalau dari itu yang sudah melahirkan atau belum melahirkan? Belum melahirkan juga implan. Oke. Yang reversible tapi.
Iya, Jadi yang romantis. paling utama implan ya. Saya setuju Ya, juga yang paling kalau utama implan implan. untuk Dibanding kalau mohon maaf kalau IUD kan sulit sekali masalah belum pernah hamil. betul, betul, setuju saya. Ya, ya, makasih. Ini kemudian bagaimana teknik sosialisasi KB pada kasus pernikahan remaja agar bisa menunda kehamilan. Tadi itu ya berarti ya. Satu ya, Nah, tapi ya kalau bisa mencegah terjadinya pernikahan remaja. Tapi Ya, kalau sudah nah itu terjadi, yang menarik, gimana Dokter Dokter Didin. Budi? Ya, dan kita lihat dari beberapa mohon maaf ini mungkin selama ini saya juga gitu juga menganggap pernikahan remaja biasanya mohon maaf karena hamil, karena budaya. Tapi ternyata yang pertama adalah bagaimana menghindari zina. Oleh karena itu memang ya saya pernah diskusi beberapa dengan pendapat yang lain ya memang menghindari zina tidak harus dengan menikah saja kan bisa dengan kegiatan positif yang lain. Nah ini saya juga mohon pendapat dari zat-zat yang lain itu bagaimana ini. Atau ada di beberapa kabupaten kota akhirnya mungkin ya tetap boleh nikah, mungkin disebut nikah tidak ada masalah. Cuma ya setelah nikah itu bagaimana ya, kita mencegah betul. bagaimana jangan Yang hamil hamil duluan. remaja gitu ya. Ya, Jadi kalau sudah 20 tahun baru remaja itu yang kita lakukan selama ini. Nah ini Berarti yang mungkin monggo kalau ini memang menarik sekali untuk apa namanya mungkin variasi-variasi di daerah-daerah ya kita namanya sosial ini kan bervariasi sesuai dengan ya betul. daerah masing-masing. Yang daerah masing-masing pasti juga kalian yang juga sangat memahami. Mungkin demikian Dr. Didin untuk berarti sekilas untuk kerjasama kita dengan KUA ya, Dokter Budi ya. iya dengan Iya, pemuka agama dan sebagainya tokoh masyarakat juga ya saya kira ya. Jadi bagaimana strateginya ini kan gitu. Mungkin menurut saya loh ya, menurut saya. Ya, ya, ya. jadi Makasih. menurut saya memang pemahaman terhadap kehamilan yang harus direncanakan ya, childless ya. Kalau di program di BKKBN itu antara child free marriage dengan childless marriage ya, ada versusnya ini. Yang menarik ungkapan dari Dr. Hasto ya, bahwa kehamilan itu ya memang sekarang kalau kita childless ya. Jadi memang kehamilan itu ya memang benar-benar disiapkan, bukan kehamilan yang tidak diinginkan. Itu yang menjadi penting. Kata-kata kuncinya itu sebenarnya. Jadi memahamkan masyarakat bahwa kehamilan itu bisa ditunda dan memang diharapkan pada saat kondisi optimal, benar-benar optimal baru disiapkan kehamilannya. Jadi kalau sekarang saya bicara di masyarakat yang sudah maju di Surabaya dengan di Pasuruan beda Pak Didin memang. Di Oke. sana juga sudah mulai banyak child free marriage ya, dia nggak kepingin hamil itu juga banyak. Jadi sekarang jadi spektrumnya semakin meluas begitu. Ya, Ada yang ya. kepingin hamil, ada yang hamil itu banyak. Jadi ini menjadi menarik juga bagaimana kita memahami masalah dan ada poin penting di sini bahwa kehamilan itu memang harus direncanakan. Nah, itu yang penting menurut saya. Mungkin pun kalau sudah ada kehamilan remaja, ya, kemudian dia memutuskan hamil di bawah umur 20 tahun, itu juga tadi seperti penelitian dari Lato, sebenarnya bukan umur biologisnya yang bermasalah sebenarnya. Tapi bagaimana hamilnya yang tadi itu, kalau sudah diputuskan memang benar-benar hamil, dia memang sudah direncanakan kehamilannya dan dia memang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya. Karena menurut Lato yang berpengaruh itu bukan umur biologisnya ternyata, tapi yang berpengaruh itu adalah bagaimana fasilitas itu bisa memberikan pelayanan spesifik sesuai dengan kebutuhan dan memahami bahwa akan terjadi resiko-resiko pada ibu hamil kehamilan remaja tadi. Saya Ya, kira itu kalau sudah memutuskan hamil ya kita harus benar-benar concern untuk walaupun di bawah 20 tahun ya kita concern untuk supaya mereka mendapatkan fasilitas yang optimal, kesehatan yang optimal. Menurut saya sih itu. Kalau memang iya. pilihannya harus hamil di bawah 20 tahun. Makasih Dokter Hud. Ini ada dua sejawat kita, Dokter Uning dan Dokter Ahmad Saiful Amri. Monggo dok, bisa speak up, apa komen, tanya kepada narasumber, silakan. Dokter Uning dulu. Halo, Dokter Uning, monitor. Oke, Monggo, Dok. terunin Assalamualaikum. videonya Salam. dok. Gimana Salam, kabarnya Dokter Assalamualaikum. Uning? Saya dokter. Alhamdulillah. Monggo, monggo. Silakan disampaikan. Open video dok. Open cam Izin. Open cam. Oke. atau masih SC? Mboten, Dok. Izin, Dok. Oke. Ya. Ya, ini suatu topik yang menarik, Dok. Memang tidak bisa diselesaikan hanya oleh bagian objin. Saya setuju sekali
Kalau saya sendiri nggih Dok, izin matur nggih Dok. Ya, Bukan hanya masalah kehamilan remaja yang saya amati di tahun-tahun terakhir ini itu remaja kita itu juga sudah mulai melakukan seksual aktif Ya, sebelum married gitu. Ini juga harus kita ya. address dengan baik karena eh, kalau seksual aktif sebelum married itu mereka cenderung akan multi partner gitu di ya, kedepannya. Karena mereka hubungannya kan belum stabil, belum ada ikatan resmi sehingga mudah sekali untuk berhenti dari sebuah hubungan pindah ke hubungan yang lain. Nah, eh, yang paling penting adalah selain menjelaskan ke mereka mengenai bahaya dari multi partner ini, kita juga harus sebagai dokter ya, kita harus menciptakan suasana yang tidak judgmental kepada mereka, sehingga mereka lebih bisa open dengan informasi yang kita berikan. Beberapa dari mereka ini ternyata bukan yang low educated karena itu dok. Mereka itu malah dari high educated dan dari family yang high social juga gitu. Sehingga oh, mereka kalau masalah informasi sebenarnya mereka bisa mengakses dari internet dan aksesnya banyak banget gitu ya kan. Struktur masyarakat kita itu variasinya dari 0 sampai 10 gitu ya kan. Berbeda-beda. Nah, dari mereka ini yang paling penting adalah menurut kita adalah memberi pelayanan yang unjudgmental. Terus yang kedua tetap harus kita ingatkan tentang bahaya multi-sex partner dan KB. Mereka biasanya datang ke kita itu untuk pakai kontrasepsi dok. Kalau pasien-pasien saya ya dok pengen KB IUD, pengen ini yang mereka nggak mau pil karena kalau pil itu ketahuan orang tua gitu. Nah, di situ saya sering mereka tahu tentang HIV, mereka mengerti bahayanya HIV, tapi mereka juga tidak takut dok karena seks sudah menjadi kebutuhan buat mereka. Gitu dok. Mungkin eh, karena SMP SMA sudah ada dok yang begini. Ya. Jadi ya mungkin ada banyak sekali segmen dari pelayanan reproduksi remaja yang bukan hanya masalah menikah muda dan bukan hanya masalah hamil yang kita sebagai SPOG itu harus aware. Mungkin itu aja dok. oke. Jadi ini seks pranikah ya dok ya? Adanya aktivitas Iya, seks pranikah yang iya, disinyalir cukup marak begitu ya dok ya? Meskipun oke. datanya masih kita masih belum tahu, tapi dari generasi ke generasi dari zaman tahun 90-an sudah banyak ya, kayaknya kan begitu. Dan sekarang dengan akses informasi makin banyak. Saya mohon komentar dari para narasumber. Silakan, Dokter Hud dulu monggo. Ye. Jadi kalau sekarang ini topiknya kan memang untuk kehamilan remaja ya, Ya, bukan kehamilan seks pranikah gitu ya kira-kira. Jadi ada beberapa poin penting yang mungkin agak membedakan bagaimana kita melihat perspektif masalahnya. Jadi memang saya setuju, saya sangat prihatin juga dengan kondisi apa ya pergaulan eh, seks pranikah begitu yang semakin marak dan tentu saja ini hubungannya kalau dari WHO itu melihatnya kalau seks pranikah kemudian hubungannya dengan unsafe abortion. Di WHO itu mensinyalir kalau semakin tingginya unsafe abortion itu karena kehamilannya tidak diinginkan dan dilakukan sebelum menikah. Ini dia memilih jalan untuk terminasinya dengan unsafe abortion. Ini semakin tinggi juga angkanya. Di beberapa daerah saya lihat memang mereka sangat apa ya karena takut ketahuan dan sebagainya memakai cara-cara yang akhirnya sampai membahayakan dirinya sendiri. Ini menjadi penting juga bagaimana kita memberikan pengetahuan yang cukup cukup baik pada masalah-masalah pasien tersebut. Hati-hati Bu Ning, nanti kalau gagal KB-nya dia hamil kemudian dia ya. minta di abortion biasanya. Dokter Hud, maaf saya interupsi, Dok. Ya, Eh, ini nyambung dengan pertanyaan yang ada di ya. Q&A ya, bahwa Hah? bagaimana dengan akses penggunaan kondom yang beberapa waktu yang lalu sempat Iya, tanda ini petik dilegalkan tanda begitu. petik. Terus Bundi? Dilegalkan ya. Ya, Jadi ini menjadi penting juga bagaimana melihat perspektif dari masalahnya di mana. Ini yang menjadi penting.
Jadi kalau mungkin karena culture dan sebagainya di Barat yang berbeda dengan culture dan model agama di masyarakat kita ya, ini akan sangat berbeda penggunaan kondom dan sebagainya. Tapi yang menurut saya yang tidak menyelesaikan masalah kalau kita hanya memperluas akses dari kondomnya begitu kira-kira. Tapi memang yang penting memang bukan dari akses dari kondomnya itu yang diperluasnya, tapi bagaimana memahami bahwa kesehatan reproduksi itu menjadi hal yang penting untuk masa remaja kita. Karena masa remaja itu kalau menurut penelitian generasi Z kita itu memang lebih melek dengan pengetahuan medsos ya. Kemudian dia juga rasa ingin tahunya, rasa mencobanya sangat tinggi. Nah ini kalau kita tidak bisa memberikan kesehatan reproduksi yang sesuai dengan kebutuhannya, itu saja akan walaupun dikasih kondom pun akan terjadi beberapa hal yang tidak kita inginkan. Jadi sebenarnya tidak menyelesaikan masalah kalau kita hanya berpikiran bahwa pemberian kondom dan memperluas akses untuk pemberian kondom ini menjadi jalan keluar untuk mengurangi kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi akar masalahnya kan pada itu, Dok, pada perilaku seksual pranikahnya itu yang harus Oke. kita Ya, cegah sebenarnya, bukan Gimana kondom, Dokter tapi Budi? Maaf ya, karena baik. waktu juga. pranikahnya itu. Dokter Budi Ya, ya. silakan. Ya. Baik, terima kasih. Saya sambung aja Dr. Hood. Saya setuju Dr. Uning ya. Ini memang kita harus prihatin dan kita harus sebagai SPOG paling tidak kita ada beban moral untuk mengatasi hal ini, ikut mengatasi. Misalnya kita tidak bisa sendiri, saya setuju. Dr. Uning, Dr. Haria, saya appreciate sekali ide-idenya. Dr. Haria, kalau sekalian aja untuk Dr. Uning, kami pernah melakukan penyuluhan gitu tentang masalah ini, seks pranikah itu di suatu institusi gitu. Tapi kami memang tidak sendirian ya. Kami mengajak beberapa tokoh agama, Ya. kemudian dari penegak hukum. Jadi kita bahas dari berbagai sisi, bukan hanya dari sisi medis, masalah kehamilan dini, kemudian penyakit menular seksual, HIV, dan sebagainya. Tapi juga dari sisi agama, sisi etik, moral, dan sebagainya. Bagaimana itu zina, dan sebagainya. Kemudian dari sisi hukum, misalnya, mohon maaf, berhubungan dengan anak di bawah umur, bagaimana kalau terjadi sesuatu dan sebagainya dari sisi aspek hukum. Mungkin dengan itu kita bisa membagikan insight. Saya tidak boleh judgement sedikit Dr. Uning, tapi kita bisa berupaya mengetuk dari berbagai sisi. Itu pernah kami lakukan Dr. Didi dan Budi ya. Jadi yang memang kita harapkan ada kesadaran sendiri bahwa untuk misalnya mengatasi misalnya masalah puber ini atau kesehatan perilaku beresiko ini bisa dialihkan ke perilaku positif yang lain. Oleh karena itu memang sebenarnya kami tadi ingin menanyakan dari pengalaman-pengalaman sejarah yang lain mungkin bagaimana mengatasi hal demikian di daerah. Apakah ada kegiatan positif, program positif yang lain sehingga bisa mengalihkan remaja itu untuk bertindak yang perilaku yang beresiko ini, mengalihkan. Oleh karena itu mungkin kita perlu ngajak yang lain dari agama, Kementerian Agama, dan kemudian dari penegak hukum. Memang tidak boleh judgement ya, tapi bagaimana kita buat suatu modul yang istilahnya youth friendly lah, gimana ya caranya? Mungkin demikian. Mungkin nanti kita perlu juga, mungkin Dr. Didi kita usul setelah ini mungkin kita bisa buka open saran gitu, mungkin ada pengalaman dari sejauh di daerah yang concern terhadap hal ini, pengalaman-pengalaman yang bisa kita ambil untuk mungkin bisa dibuat suatu contoh oleh SJAD yang lain atau daerah yang lain. Mungkin demikian, Matur nuwun. Ya. Makasih Dokter Budi. Saya lihatnya Dokter ini Bud. menjadi masalah fenomena sosial, Pak Didin. Jadi bukan hanya yang kita lihatnya dari perspektif klinis medis saja, tapi memang fenomena sosial yang mungkin akar masalahnya menjadi tanggung jawab kita bersama sebenarnya. Jadi kalau kita melihatnya memang ini fenomena yang muncul dari kemajuan komunikasi, kemajuan media sosial dan sebagainya, pendidikan dan sebagainya yang memang harusnya saya setuju sekali Pak Budi bahwa ini menjadi bagian bagaimana masyarakat dan sebagainya itu juga mempunyai peran untuk mengurangi kehamilan pranikah dengan tentu saja perilaku pergaulan seks bebas sebelum menikah ini. Ini kan fenomena sosial, jadi memang
mestinya pendekatannya bukan hanya pendekatan dari segi klinis medis, tapi ya banyak hal ya, dari pendidikan, dari agama, dari hukum, dari apa psikologis, ya psikis dan sebagainya yang bisa memahamkan masyarakat dan memotong akar masalahnya. Itu Ya, saya kira ya. ya. Terakhir ini ternyata ada masukan dari Dr. Joko Pratomo bahwa di dalam diskusi workshop rapid di Kogi Bali tahun 2025 KB pada remaja masih belum direkomendasikan oleh Pokja KB Pogi. Jadi ya ini menarik, ternyata Pokja KB Pogi belum merekomendasikan. Ya, sepertinya Dr. Izin, Pandu izin sudah on Dr. cam. Dian. Gimana? Nggak, saya izin menambahkan karena kebetulan saya ada dalam Oh iya, diskusi ini monggo. tersebut. Dari Kebetulan. KB. Jadi waktu memang di Kogi Bali itu ada pelatihan KB dan ada pertanyaan mengenai apa namanya KB pada remaja. Jadi KB pada remaja itu ada dua ya, yang sudah menikah atau belum menikah. Karena Ya, mungkin juga secara hukum sudah menikah itu boleh kita memberikan KB tadi seperti yang disampaikan Dr. Hood, memberikan KB yang LARC lebih bagus kalau konteksnya sudah menikah. Tapi kalau misalnya ini remaja, dia berperilaku resiko tinggi tapi belum ada secara hukum belum sah menikah, itu yang tidak boleh oke. kita Ya, memberikan setuju saya. KB secara hukum di Indonesia. Mungkin begitu Dr. Adian tambahnya. Nggih, Ya ini terima juga kasih. menjawab tadi kondom tadi, Dok. Pemberian akses kondom ke perilaku remajanya tadi sebenarnya. Saya setuju kalau memang harus dibagi dua. Oke, kurang 1 menit kayaknya. Monggo dari last statement dari Dr. Budi dulu untuk Oke, masalah baik. kehamilan remaja, kemudian diikuti Dr. Hud. Silakan, Dok. Baik, terima kasih. Jadi dari mungkin yang bisa kita ambil dari diskusi kali ini, terima kasih banyak masukan bahwa memang kehamilan remaja ini angkanya Di luar nih Pak Budi mungkin ya. Iya, putus ya. Putus ya. Oke. Keluar dong. Nah, Dr. Budi terputus. Silakan, Dr. Hud. Oh iya, kita iya. melakukan penyuluhan. Oh, ini nih, nyambung lagi. Silakan, Dr. Budi. Ya, Putus-putus, Dok. baik. Mohon maaf. Baik, Diulang jadi lagi itu, Dok. Diulang, Dok. baik. Jadi ya, untuk kehamilan remaja ini kita perlu concern. Jadi bagaimana kita melakukan penyuluhan kepada remaja untuk mengalihkan menghindari perilaku kesehatan reproduksi yang berisiko dengan cara, ya saya kira ini perlu kerjasama dengan berbagai pihak. Bagaimana membuat remaja ini aktif dalam kegiatan yang positif. Hingga harapannya ya beberapa perilaku berisiko reproduksi yang berisiko ini bisa dihindarkan pada remaja. Mungkin demikian. Matur nuwun. Terima kasih, Assalamualaikum. Dr. Budi. Silakan, Dr. Hud. Iya, saya melihatnya ada beberapa hal ya. Jadi menarik tadi diskusi dengan teman-teman Buning dan sebagainya. Jadi saya melihatnya memang peran dari SPOG untuk memahami kehamilan remaja itu sebenarnya ada dua sebenarnya. Secara internal, secara keilmuan kita juga harus memahami bagaimana kita menghadapi pasien-pasien yang mungkin di hadapan kita adalah kehamilan remaja. Tentu saja pendekatannya adalah pendekatan yang spesifik untuk mereka karena kebutuhannya berbeda. Dan kita sadar bahwa komplikasi yang mungkin pada kehamilan remaja itu akan muncul. Ini yang pertama. Kemudian pilihan-pilihan KB-nya, kemudian resiko pada pasca persalinan dan sebagainya itu ya harus kita pahami. Ini yang secara internal kita harus melihat bahwa ada kebutuhan-kebutuhan spesifik untuk kehamilan remaja itu dan kita harus menguatkan itu. Karena seperti penelitian-penelitian tadi, kalaupun memang kita mendapatkan kehamilan remaja itu, kita harus meminimalisir terjadinya komplikasi yang mungkin terjadi pada remaja yang hamil tadi itu. Begitu kira-kira ya kalau internal. Secara keluar ya eksternal ada peran dari SPOG untuk ke masyarakat, komunitas. Ya. Bagaimana tadi peran dari kita memberikan kesehatan reproduksi remaja di sekolah, di forum-forum peer group mereka, kemudian membantu dari pengambil kebijakan di daerah membuat kebijakan-kebijakan yang pro dengan kesehatan reproduksi, membangun kontak center di masing-masing kabupaten, begitu ini dan kita mempunyai peran aktif di sana. Ini menjadi peran SPOG yang eksternal begitu. Jadi kita mempunyai peran ganda secara internal kita memahami kebutuhan dari kehamilan remaja yang spesifik untuk masing-masing ibu dan untuk yang keluar kita memahami bahwa peran kita di komunitas, di masyarakat itu juga sangat penting. Saya kira demikian, Pak. Oke, Dr. Hud, terima kasih karena waktu juga akhirnya tepat jam 11:03
kita tutup acara diskusi TAS yang sangat menarik. Kalau diteruskan bisa sampai sore ini tentang kehamilan remaja. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan para narasumber, kemudian pertanyaan-pertanyaan bisa memberikan insight bagi para sejawat semua. Demikian dari kami. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Pandu. Waalaikumsalam, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Adian. Seru sekali tadi diskusinya. Mungkin bisa dilanjutkan sampai sore ya. Kehamilan remaja belum ada ujungnya memang. PR kita semua nggak bisa bergerak sendiri seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Unin dan Dr. Budi. Jadi, tapi kita juga berperan penting. SPOG punya peran penting dalam mengatasi apapun ekses dari kehamilan remaja. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya para senior sejawat guru besar dalam acara TAS yang rutin tiap minggu. Sampai bertemu kembali pada acara TAS berikutnya. Saya sebagai pembawa acara undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Izin live. Terima kasih Pak Terima kasih Didin, Pak Dr. Budi, Adian, Mas Dr. Pandu. Kasdi, Dr. Budi. Terima kasih dok. Dari Kopi tadi Mas apa tadi? Mohon maaf kalau Mas, lama menjawabnya responnya. nggak apa-apa, Dok. Terima kasih banyak, Iya, Dok. iya, matur nuwun. Saya undur.